teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre Review teman-teman. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai satu mobil yang kita pinjam. Tapi kali ini kita punya partner nih di channel YouTube Om Andre Review ini. Kita dibantu bareng Elsa nih. Wih, kenalan dulu dong. Elsa. Siapa nih Elsa nih? Jadi kita akan review bareng. Nanti mungkin ke depannya kalau kita ada review mobil atau pinjam unit, kita bareng-bareng ya. Oke. Nah, jadi gimana nih? Kita udah pinjam Neta V generasi kedua nih dari Neta Indonesia nih. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih nih karena 6 hari ini kita sudah ditemani bareng mobil Neta ya. Iya. Termasuk kamu juga udah pakai keliling-keliling aktivitas pakai Neta juga ya. Nah, gimana? Seru nggak? Seru banget. Seru banget ya. Nah, kita akan bahas seperti apa rasa berkendaranya, kemudian dipakai hariannya juga seperti apa. Tapi kita bahas desainnya dulu nih, Sa atau panggil sayang boleh kali ya. Oke, nah jadi menurut kamu desainnya seperti apa nih? Ini desainnya bagus, terutama untuk warnanya sih aku suka banget. Warnanya soft. Ini warna apa sih? Namanya milk tea ya? Ini kayak agak putih ada krim kayak gitu, tapi warnanya keren sih ya. Warnanya keren sih. Kayak gitu. Nah, buat teman-teman untuk Neta V ini kalau kita buka di websitenya sekarang OTR-nya itu di angka 299 juta nih. Dan mungkin kalau teman-teman main ke dealer terdekat mungkin saja ada promo sehingga harganya lebih menarik nih. Tapi kalau kita lihat harganya, melihat kompetitor lain dengan harga seperti itu, mungkin banyak titik lebihnya karena kompetitornya dengan harga di bawah 300 tuh dimensinya kecil nih Sa, kayak gitu. Iya. Nah, kalau kamu pakai mobil ini, menurut kamu kekecilan nggak sih kalau dipakai buat harian? Menurut aku sih nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede juga sih. Pas lah. Pas banget ya, buat Untuk dipakai harian pas banget ya. Nah, teman-teman untuk Neta ini di bagian depan, karena dia mobil listrik, teman-teman tidak ada grillnya, jadi tampilannya polos seperti ini. Dan lampunya nih, untuk lampunya dia sudah ada LED DRL juga kecil, dan lampunya sudah pakai proyektor LED. Nah, kamu pakai mobil ini di malam hari gimana nih? Apa cukup terang atau kurang terang? Gimana Cukup nih? terang sih untuk lampunya. Cukup terang ya? Cukup terang. Jadi untuk lampunya sendiri udah pakai proyektor LED ya, dimana pencahayaannya pasti lebih bagus daripada lampu yang konvensional teman-teman. Oke, kayaknya kita lihat di bagian sampingnya ya seperti apa. Yuk kita lihat di bagian samping. Nah, kita ke bagian sampingnya nih. Di bagian sampingnya di sini sudah pakai velg two-tone juga, dan menurut kamu tampilan dari samping pas atau ada yang kurang nih? Pas kok. Pas ya. Nah, coba tebak lampu sennya ada di mana nih? Lampu sennya ada di sebelah kiri. Ah, mana lampu sennya? Di sini lampunya sebelah mana nih? Mana ya? Nah, di sini ada tambahan. Jadi ada lampu sen di bagian samping. Jadi kalau misalkan kamu mau keluar jalan gede, terus mau sen ke kanan, dia bisa kelihatan dari samping dengan jelas, bukan hanya di bagian depannya aja. Jadi fitur attention to detail tapi lumayan bermanfaat lah seperti itu. Nah, ini juga bisa dicas teman-teman pakai AC dan juga DC juga teman-teman. Tapi ada di sebelah kiri. Kalau ini hanya dummy aja. Kalau Casnya di sini. bukannya dari sini ya? Bukan, jadi ada di sebelah kiri. Jadi ada bentuknya sama seperti ini, cuman untuk pengecasannya ada di sebelah kiri. Oh, Gimana I see. kemarin dipakai harian hemat ya mobil? Hemat banget. Hemat banget Aku ya. udah keliling jauh loh pakai mobil ini. Ngerasa takut baterai habis nggak? Enggak. Enggak, cukup ya? Cukup, Dipakai keliling-keliling cukup ya? cukup banget. Berarti aman banget ya? Aman. Karena kita pakai keliling showroom juga nih. Kemarin itu kita pinjam Neta di daerah Kuningan. Terus dipakai keliling ke wilayah Depok sama pulang ke Karawaci. Pulang ke rumah itu kemarin baterai masih di angka 50%-an. Dari pinjam itu di 70%-an. Jadi masih sangat hemat banget. Hemat Tahu nggak banget. jarak mobil ini bisa sampai berapa kilo? 500. 500. Wah, 500 kayaknya kepanjangan ya. Jadi mobil ini bisa menempuh jarak sampai di angka 400 kilometeran. Beda 100 lah. Beda 100 lah ya. Nah, di mana kompetitornya dengan harga di bawah 300, range yang paling panjang itu kalau nggak salah di angka 300 kiloan ya. Jadi ini lebih panjang. Dan untuk jarak 400 kilo, saya rasa sih tercermin ya dengan keadaan sehari-hari, karena emang gak gampang habis kan baterainya kan? Enggak kok. Gak gampang habis Dan ya? ngecasnya juga cepat. Dicasnya juga cepet ya? Cepet.
Iya, karena kemarin juga kita sempat ngecas juga, cepet banget teman-teman ngecasnya, jadi nggak terlalu lama. Apalagi kalau kamu kan sering keliling-keliling di daerah Gading Serpong, BSD kayak gitu. Wall chargingnya banyak kan sekarang kan? Banyak. Banyak banget. Coba di mall apa aja nih yang ada wall chargingnya nih? Ada di Mall Aeon, Ayan ada, SMS ada, SMS ada, Supermall juga ada. Supermall Kayaknya Karawaci gampang ada. deh kalau mau cari SPKLU. nggak susah ya? Nggak susah Nggak sekarang. susah. Dan mungkin ada di tempat-tempat lain seperti di tempat makan, di hotel, atau bahkan ada di SPKLU. Jadi fasilitasnya banyak kan sekarang. Nah, kita lihat di bagian belakangnya nih, karena tampilan belakangnya cukup manis teman-teman. Oke, kita pindah ke bagian belakangnya Nisa. Jadi ini kan Neta V, cuman yang generasi kedua. Jadi lampu di bagian belakangnya berbeda nih. Kalau generasi sebelumnya, jujur mungkin banyak yang kurang begitu suka ya sama desainnya. Tapi kalau kita lihat desain lampu yang sekarang, kamu suka nggak lihat desainnya? Suka. Suka ya? Suka. Apalagi tampilan LED di sini, tampilan LED-nya Langsung nyambung garis gitu. ke belakang. Dan meskipun mengingat ini entry level EV dari Neta, dia tetap dapat yang namanya wiper belakang, high mount stop lamp, spoiler. Kemudian di bagian belakang juga masih ada 2 buah sensor parkir. Nah, tapi mobil listrik itu kamu ngerasainnya halus kan? Halus. Selain halus, dia juga dapat plat yang spesial. Jadi buat teman-teman yang tinggal di wilayah Jakarta, pastinya ini mobil bebas apa? Ganjil genap. Ganjil genap. Jadi bisa masuk ke daerah-daerah ganjil genap kapanpun ataupun kapan aja ya, dengan siapa aja boleh ya. Nah, mobil ini meskipun ada barang-barang nih, tapi dia punya ruang bagasi yang oke lah ya. Cukup lega, kayaknya bawa koper medium juga masih bisa masuk. Dan ini buka tutupnya juga gampang nih. Nah, kamu pernah duduk di bagian belakang nggak? Pernah coba sih. Pernah coba? Pernah. Masih nyaman? Masih nyaman. Beneran nyaman? Beneran. Kita buktiin aja buat penonton biar tahu ya. Kita lihat di bagian baris keduanya teman-teman. Oke. Nih aku buktiin ya, duduknya tuh nyaman di belakang. Coba kita tutup bagasi. Nih tadi posisi kursinya terlalu ke belakang nih. Kita samain posisi seperti driver ya. Coba kita majuin untuk posisi kursinya. Enak gak? Enak dong. Masih nyaman ya? Nyaman. Masih nyaman. Coba kamera kita ambil aja biar lebih jelas nih. Kita lihat seperti apa di baris keduanya. Coba kakinya aman gak? Kakinya aman nih, masih banyak space-nya. Masih aman ya? Masih aman dong. Ruang kepala gimana? Sempit nggak? Enggak kok. Nggak sempit standar ya? lah segini. Oke, terus kita lihat di baris pertamanya aja kali ya. Coba di baris pertama ada menu aja, kita langsung pindah aja teman-teman. Oke, kita pindah ke baris pertamanya nih. Untuk di depan gimana? Nyaman nggak jadi penumpang? Depan nyaman kok. Depan nyaman ya? Nyaman. Nyaman, kemudian di bagian layarnya kamu suka nggak? Layarnya, kalau boleh jujur sih ini terlalu kebesaran nih untuk aku. Tapi kalau untuk lihat maps, oke lah. Coba, nanti handphone kamu bisa dicolok juga kan ke sana kan? Bisa dong, nih aku colok. Coba pakai yang namanya fitur Apple CarPlay nih. Jadi tinggal colok aja pakai USB. Settingnya susah nggak? Enggak, langsung Buset. langsung loh. Langsung kebuka ya? Coba ya, ini ke Supermall Karawaci. Nah, ini Buset. mapsnya. Jadi layarnya juga besar banget. Jadi buat teman-teman yang mau akses juga gampang tuh di sana. Kalau untuk setting AC-nya kamu bisa nggak? Setting AC-nya aku bisa dong. Coba setting AC-nya dari Dari layar ya. juga. Semuanya tuh full layar deh kayaknya. Oke. Nah, ini setting AC-nya nih. Tinggal di touch screen aja kalau mau besarin, kecilin Jadi nggak sulit ya? suhunya. Enggak. Nggak sulit, gampang. Untuk audionya gimana? Untuk audionya coba kita setel lagu. Untuk audio jangan, nanti kena copyright. Gimana Oh, iya. testimoninya aja? Audionya cukup oke lah. Cukup bagus ya? Cukup bagus. Oke, dan dengan fitur-fitur yang seperti ini rasanya udah cukup lengkap ya. Kamera cukup lengkap. mundurnya juga jernih, kemudian menu-menu di head unitnya juga banyak ya. Iya. Nah, kalau kita ke sisi driver nih, sambil jalan aja kali ya, kita langsung nyobain seperti apa Neta V generasi kedua ini. Ayo, kamu yang nyetir ya. Oke.
Nah, sekarang kita pindah ke interior nih yang. Nah, kalau tadi kan kita lihat di bagian depannya tampilannya manis ya, kayak gitu ya. Terus gimana nih? Kan kemarin sempat nyoba juga tuh dipakai bolak-balik ke mall, terus dipakai pulang juga. Nah, gimana nih rasa berkendaranya menurut kamu nih? Ini enak sih. Cuma minusnya, aku tuh nggak hafal sennya tuh ini ada di kiri. Biasanya kan aku sennya di kanan. Oke. Jadi kayak kagok aja gitu. Iya, nah kita juga kan sempat pakai buat keliling juga nih teman-teman ya. Jadi kalau menurut kita, ya emang butuh penyesuaian karena posisi tuasnya itu ada di sebelah kiri ya, seperti mobil-mobil Eropa seperti itu. Tapi kalau kita balik lagi ke rasa berkendaranya nih, menurut aku sih buat harganya kalau sekarang kita lihat di website OTR di 299 ya, balik lagi ya seperti itu. Menurut aku ini rasa berkendaranya cukup enak loh dibandingkan dengan kompetitor dengan harga yang sama kayak gitu. Iya. Nah, bayangin aja nih ada polisi tidur masih oke lah Masih oke. kayak gitu. Terus kamu kan kebetulan Terus pakai setirnya enteng banget loh ini. oh iya, setirnya enteng Enteng banget tuh. Untuk setirnya kecil juga ya? Kecil juga. Iya, jadi gampang digenggam teman-teman. Nah, terus teman-teman kalau misalkan dilihat nih yang kayak gitu, mungkin kamu belum coba ya. Ini ada fitur yang namanya Adaptive Cruise Control. Nah, ngerti nggak nih Adaptive Cruise Control? Nggak ngerti. Jadi kita itu bisa ngatur jarak dengan kendaraan di depan yang kalau misalkan nanti kita setting kecepatan berapa yang ingin dilaju kayak gitu. Tapi ketika kendaraan di depan melambat atau berhenti, dia bakal menyesuaikan jaraknya. Aku coba boleh nggak? Coba nanti harus ditol lah enaknya, biar ada jalur garis-garisnya juga. Tapi Oke. kalau buat dipakai perempuan ataupun buat harian, menurut kamu enak kan mobil ini kan? Ini enak sih. Terus ngecasnya juga ini cepet banget loh. Cepet banget ini ngecasnya. Dan baterainya juga awet banget. Kemarin kamu bolak-balik itu agak jauh ya kemarin tuh Iya. dari Karawaci, terus ke Tang City, terus ke Kota Bumi, terus ke Sewan, terus kemana ke BSD, cuman habis 20%-an ya? 20%-an. 20%-an, jadi awet banget Awet buat konsumsi energinya. Nah, suspensinya menurut kamu gimana? Nyaman gak nih? Ini nyaman sih. Nyaman ya? Nyaman. Jadi masih oke lah buat di dalam kota ya, kayak gitu. Terus bodinya juga ini kan nggak terlalu gede, nggak terlalu lebar juga. Pas lah untuk dibawa-bawa ke jalan-jalan kecil. Iya. Tapi ngomong-ngomong bodinya yang compact, layarnya nggak compact nih, layarnya segede gaban nih. Iya, layarnya gede banget sih. Gede banget nih, apalagi kalau kamu colok di head unitnya kan pakai iPhone kan, kalau handphone kamu. Nah, mobil ini sudah mendukung yang namanya Apple CarPlay. Google Map-nya juga gede banget nih, jadi nggak Jadi jelas bakal banget bikin sih. kamu nyasar sih. Iya. Iya. Iya, bener. Aku kan suka salah-salah tuh pakai Maps ya. Kalau dilihat dari HP kan kecil banget. Nah, kalau di sini tuh gede banget. Jadi ya jelas banget lah, nggak mungkin nyasar. Oh iya, kemarin kan sempat ngajak orang tua kamu juga tuh. Terus duduk di belakang gimana? Masih enak nggak? Nyaman kok. Nyaman ya? Nyaman. Nyaman ya, jadi masih enak lah. Dan ini juga di depan ada wireless charging, tempat penyimpanannya juga banyak, handling mobilnya juga nyaman. Jadi buat dipakai dalam kota oke lah ya. Oke. Jadi boleh nih kalau beli mobil listrik nih. Hmm. Oke, jadi kita langsung ke depan aja buat kesimpulannya ya. Jadi kita nyobain Netavi generasi kedua nih. Gimana nih? Nyetirnya, Sa? Kayak grogi banget nih. Nyetirnya nyaman lah. Grogi nih setirin Om Andre. Buset dah. Nah, kamu kan udah pakai mobil yang lain juga nih. Menurut kamu setirnya gimana nih rasa nyetirnya? Ini setirnya sih enteng banget. Aku paling suka di mobil ini tuh setirnya. Ih, setirnya enteng ya? Setirnya enteng banget. Aku kayak naik bom kar tau gak sih? Jadi kalau dipakai buat di dalam kota nggak susah kan? Nggak susah. Iya, dan kaget loh. Maksudnya dengan harga yang ditawarkannya itu menarik, tapi punya kekedapan kabin yang lumayan bagus loh. Ini suara depan nggak kedengeran loh. Suara depan nggak kedengeran, suara mesin udah jelas ya nggak ada karena ini mobil listrik kan kayak gitu. Terus buat belok-belok juga setirnya enak kan? Ini enak karena ini tuh enteng banget setirnya. Enteng banget dan juga ukurannya juga kecil. Betul. Nah, ini juga kita punya yang namanya layar yang besar banget nih. Jadi dengan Besar banget loh segini. Iya, Apple CarPlay, buka Google Maps segede gini, jangan sampai nyasar loh. Nggak akan nyasar kalau pakai ini. Jangan Lihat deh. nyasar ya. Iya. Nah, terus kalau misalkan kamu lihat
speedometernya kan udah full digital tuh, seperti itu. Informasinya menurut kamu susah dibaca atau gimana? Kalau aku sih enggak ya, nggak susah. Karena di sini kan baterai nih. Terus di sini Kilometernya juga, kecepatannya juga jelas kan? Iya, jelas kok. Terus sisa jarak tempuhnya juga ada. Kemudian di sana juga informasi-informasi mengenai lampu, transmisi, dan lain-lain. Semuanya jelas kan? Jelas. Nggak sulit dibaca gitu. Jelas banget. Dan ini meskipun mobil kecil, AC-nya dingin loh ya. Iya, dingin banget. Sampai kita setting di 25 derajat nih, saking dinginnya nih AC-nya teman-teman. Nah ini kan posisi sennya itu ada di tangan sebelah kiri. Kamu kagok nggak? Awal-awal aku kagok, tapi lama-lama ya terbiasa juga sih. Iya, dan mobil ini dia nggak ada yang namanya tuas wiper ya? Nggak ada, di sini auto. Semuanya auto, Iya, jadi ketika auto hujan semua. ya wiper otomatis jalan. Kemudian ketika gelap juga lampu otomatis nyala. Betul. Ini memudahkan pengemudinya sih. Iya, bahkan untuk menyalakan, bukan mesin sih, untuk menyalakan mobilnya nggak usah ada effort tombol engine start lah, atau bahkan mungkin putar kunci lah. Jadi cukup injek rem, mobil udah otomatis nyala ya. Begitu dibuka kuncinya langsung nyala mobilnya. Betul, kuncinya juga imut ya kayak gitu ya. Kuncinya ini. Coba kita keluarin. Nah, kuncinya ala Kayak spinner kayak gitu. Iya, dan enak loh. Nah, mobil ini juga sudah dilengkapi yang namanya adaptive cruise control nih. Dan juga yang namanya lane keeping. Kamu belum pernah pakai ya? Kayaknya belum deh. Belum ya, Itu nanti nama yang kapan-kapan asing buat kita aku. pakai lah ya. Jadi intinya mobil ini bisa punya radar. Radarnya itu bisa menyesuaikan kecepatan nih. Kamu mau setting kecepatan berapa. Kemudian ketika kendaraan di depan berhenti atau melambat, mobil ini juga jadi otomatis mengikuti kayak gitu. Enak lah ya mobilnya ya. Enak. Jadi kalau aku suka yang otomatis, serba otomatis. serba simple lah ya. Karena hidup sudah rumit. Buset, jadi curhat ini. Terus kamu suka mainin audionya enggak nih? Audionya. Iya. Aku kalau nyetir jarang setel lagu sih. Jarang setel lagu, fokus lah ya. Fokus. Tapi ngomong-ngomong audionya juga cukup oke, buat kualitasnya juga enak didengar. Mobil ini juga sudah dilengkapi airbag ada 2 untuk fitur keselamatannya. Kenapa nih? Mau diturunin lagi nih AC-nya nih? Iya, tiba-tiba panas. Tiba-tiba panas nih, kayak hatinya panas kayaknya. Jadi kalau dipakai buat harian gak ada komplain ya? Nggak ada. Gak ada Ini komplain. oke banget. Kemarin juga kamu sempat duduk di belakang juga masih nyaman ya? Masih nyaman. Masih nyaman. Jadi Neta ini dengan harga di 299 juta rasanya worth to buy lah ya. Nah, jadi selain Neta mungkin kita nanti harus nyobain mobil yang lain kali ya. Biar tahu nih rasa berkendaranya nih. Oke, jadi seperti ini teman-teman, kurang lebih rasa berkendara dari Neta V generasi kedua. Buat teman-teman yang penasaran silahkan datang ke dealer Neta terdekat buat ngerasain gimana rasa berkendaranya. Dan kalau teman-teman ada yang mau request kita review mobil apa lagi, tulis di kolom komentar kali ya. Diam nih. Grogi nih kayaknya. Sama aku. Iya. Ini pertama kalinya kita bikin video. Kalau teman-teman ada masukan gak apa-apa, tulis aja di kolom komentar. Kalau misalkan nanti mungkin kita bisa memperbaiki kontennya lagi. Dan semoga informasi yang kita sampaikan selaku user ataupun pengguna Neta nih, meskipun hanya 6 hari ya. Semoga bisa menggambarkan seperti apa rasa berkendaranya. Oke, terima kasih sudah menonton. Buat teman-teman semua jangan lupa subscribe di channel YouTube Om Andre Review.